Ya, hari ini malam hari ya, jam 22.32, hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024. Kalau WMPP ini ya, saham gocapan ya, WMPP. Tapi sebelumnya ini adalah rekaman saya, jadi bukan ajakan untuk menjual ataupun membeli. Tapi ini adalah rekaman bagaimana kita sama-sama ya, bukan saya aja, kita sama-sama menganalisa sebuah emiten yang harganya gocap ya, yaitu saham WMPP ya. Kita lihat sama dari bulan April nih, seperti kakaknya ya, WMUU ya, WMUU. Nah ini WMPP juga sama dari bulan April, udah hampir 1 tahun juga ya, sama ya. Ada yang menarik nggak di saham WMPP ini ya? Kita akan lihat, karena ini baru saya bahas ya, kita profil sedikit aja ya. Widodo Makmur Perkasa WMPP, perusahaan peternakan ya, peternakan sapi dan pemotongan nih, ya. Segitu aja udah. Ini lokasi-lokasinya. Terus kepemilikan ya, masyarakat 31%,95, berarti 32% lah, anggap aja ya. Ada 9,40 miliar lembar. Pengendali Mas Tumiyama biasa, sama seperti kakaknya, menguasai 68. Terus ada sell holdernya udah mulai pada diisi, walaupun sedikit-sedikit ya, 7.000 tuh, rata 7.000 dari tahun 2023 bulan September itu rata nih ya, ada yang masuk tapi rata gitu. Harga IPO-nya 160, listing 6 Desember 2021. Ada lagi nggak? Segitu ya. Kita lihat insider. Yang penting insider sebenarnya. Ada apa di insider? Terakhir 18 Januari, Mas Tumiyana tuh ngejual lagi tuh 0,12% ya. Jualan mulu sih Mas Tumiyana tuh, jualan. Ambil 3, ngejual lagi nih. Tapi yang paling banyak itu tahun 2023 tuh, lihat ya, ngejual terus ya. Ya ini mungkin lah yang bikin apa namanya, saham WMPP ini berada di gocap gitu, karena Mas Tumiyananya itu sebagai pengendalinya jualan terus. Tapi kalau jualan terus mending sih kalau buat ngelola ya, kan ini udah 1 tahun, hampir 1 tahun ya, udah hampir 1 tahun. Seperti yang tidak dikelola gitu, hanya dijual aja. Jadi ini jelas ya bahwa WMPP itu berada di 50 karena pengendalinya jualan gitu kan. Kita lihat di statistiknya, setidaknya sama dia memberikan laporan keuangan walaupun rugi. Yang jadi masalah walaupun rugi, yang penting ada laporannya gitu kan. Penjualannya ada walaupun menurun ya, walaupun menurun ada. Kita PR rasionya ini kalau minus ya di bawah 10, harusnya buat investasi bagus ya. Cuman karena pendapatannya begini ya jeblok juga gitu kan. PBP-nya di bawah 1, EPS-nya negatif, ROE-nya juga sama ya, ROE-nya juga negatif. Terus ini ada cash-nya, ada nih, dapat duitnya lumayan, ada. Hutangnya coba lihat, hutang ya dibanding cash lebih besar hutang ya, mungkin untuk beli sapi kali ya. 1T, 1,9T, 2T lah ya, 2T lebih ya.
iya 2T lebih, 2,6T kalau digabungin ya, 2,8. Ya kalau dari aset ya setengahnya lah. Terus sebenarnya enak kita lihat sambil ngelihat chart ya, karena kalau di chart kan ada indikatornya gitu. Kita langsung aja ya ke chart, kita lihat. Maaf agak lama sedikit ya. Jadi saya catat di sini 6 Desember 2021 masyarakat 31,95. Maaf ya segini ya. Ini saya ambil data dari RTI ya. Y-nya ada 4, OD, YU, SF, sama YP. Ya, ini terlihat jelas dari bandar volumenya, dia buangan terus ya. Buangan terus. Tapi nah yang menarik itu kalau di saham YMPP itu ini nih. Jadi ada poren yang udah nitip senda. Tadi sini aja udah nitip senda nih YMPP itu nih. 1, 2 tuh, tapi selebihnya nih ada dikit. Nah, tuh ada dikit tapi kesininya bablas ya. Terakhir akumulasi itu tanggal 2 Januari tahun ini nih. Tahun ini itu poren udah mulai akumulasi ya. Teman lihat di sini emang. Nah, kalau ini jarang-jarang nih, mungkin karena jarang dibeli kali ya, karena udah tahu gocap akhirnya jarang dibeli. Cuman sekalinya ngeluarin kan lumayan tuh kan. Cuman jarang dibeli gitu kan. Akhirnya istilahnya apa ya, akhirnya mereka pada males sekali belinya gitu kan. Poren aja cuman transaksi ini di sini nih, sama di sini doang ya, sama sedikit di sini. Ini kalau nggak salah turun papan deh. Coba lihat turun papan nggak? Oh iya turun papan sama kayak WM UU ya, turun papan ya. Jadi 10%, jadi 10%, atas 10 bawah 10 ya. Kalau digabungin nih dari 6 Desember tahun 2021 sampai sekarang itu yang paling besar di reguler ya. Jadi di reguler emang OD jualan benar, YU jualan ya. Nah tapi SF masih nampung ya. SF masih nampung, YP juga sama jual, tapi kalau YP kecil. Nah yang paling itu di nego sebenarnya mah. Tuh lihat di nego. Di nego itu ada SF yang jual ke IP, cuman harganya tinggi, ada 13,7 juta lot, CP 11,4 juta lot, ZP 6,7 juta lot. Ini banyak sebenarnya itu ya. IU aja 3,8 juta. Jadi ini sebenarnya pemain-pemain besar seperti WMU sama, sebenarnya pemain besar semua. ZP, CP emang spesialis gocapan gitu kan. YU yang sering ngangkat, YP yang mungkin ini YP institusi ya. Jadi si YP ini walaupun di bawah 1 juta ya barangnya, harusnya ini sebenarnya orang-orang mudah-mudahan bukan orang yang nyangkut retail nyangkut, cuman biasanya YP kan orang-orang scalpingan gitu. Malahan di sini yang nego yang paling besar itu tidak terlihat XL gitu ataupun tapi kalau di reguler, nah kalau di reguler ada nih teman-teman kita banyak yang nyangkut di sini, XC, XL, YB, si MG, mungkin MG juga tuh ya pada nyangkut ya, 636 ribu lot. Tapi kalau SF kan dia underwater ya. Kita lihat untuk bulan Januarinya aja ya, tahun ini ya, ada perkembangan nggak dari Januari aja ya. Nah ini Januari seperti ini. Jadi Januari emang udah mulai ada pungutan balik. Ini mungkin berharap gitu ya, mungkin ini teman-teman kita atau enggak underwriter juga udah mulai mungut balik ya. CC, broker CC lumayan nih, udah nitip sendal. SQ juga udah nitip sendal. Ini teman-teman kita yang
emang yang optimis gitu kan. Retail juga kan ada tiga kategori, yang optimis, yang pesimis, sama ragu-ragu gitu kan. Masih banyak yang ngambil sebenarnya tuh retail juga. Cuman untuk tahun ini emang tidak begitu besar ya. Nah, di pasar nego lah yang bikin kita tercengang gitu kan. Pengaruh CC di pasar nego nih segini nih belanjanya ya, dari CSF ini emang ya, dialih fungsikan ke sini CSF ya, ke si CC. Lihat Foren juga masih Foren juga dari si JP ke si IF kan. IF kan diketahui kan ini IF adalah domestik ya, cuman terdeteksi Foren. Artinya ya teman-teman tahu sendiri lah, berarti emang di broker summary-nya, di apa namanya, di brokernya broker lokal tapi akunnya akun foreign ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat dari yang bisa diteliti kan cuma ini doang ya dari broker summary-nya. Kalau diteliti emang ini sama seperti WMUU gitu. Dia pemain besarnya ada semua. Cuman yang perbedaannya di Foren itu nih si WMPP ini ada yang berminat gitu. Forennya kalau WMU kan nggak ada ya, tapi di WMPP ada gitu ya. Nih ya, terakhir itu di sini ya, Januari, tumbahan Januari nih, tanggal 2 Januari habis tahun baruan tuh dia beli walaupun sedikit. Kita coba lihat ya 2 Januari. Jadi penasaran, walaupun sedikit kan. Kalau Foren mah dia lagi ngintip atau lagi apa gitu kan. Siapa sih Foren? Tuh YP Foren cuman 70 lot ya. Kalau kita gabung di sini, dari sini nih, coba lihat 9 November ya, 9 November 9 November ya, tahun 2002 ini, 2003 9. Oh, si IF nih, jangan diolah, diregulerkan aja. Nah, berarti ini kan yang terdeteksi kan direguler aja ini ya. Ada 3,9 ribu si AK sama si YP. Kalau digroskan, kan cuma nampung doang. Ini yang baru ini berarti yang banyak di sini nih. Yang banyak di sini ada si AK. Si AK itu kan lumayan sebenarnya kan, broker Foren tapi lumayan. Biasanya si AK kalau di saya liatin ya, kalau di saham lain biasanya suka dia cuman banyak yang scalping gitu. Si AK itu ya beli pagi, sorenya udah hilang gitu, cuma terdeteksi gitu kan. Makanya mengapa ini mungkin AK-nya AK beda ya, beda orang kan banyak gitu ya, mungkin ini sengaja gitu, dia udah nitip sendal karena mungkin mereka punya informasi kali ya. Kalau di domestikan ini sebentar ya, Januari aja deh, saya pingin apa namanya, pingin lihat perkembangannya aja di Januari ini ya. Mudah-mudahan di Januari ini emang kan sedekat lagi tuh ulang tahun ya, yang saya bilang itu ternyata ulang tahunnya sama gitu, tanggal bulan April ya, cuma beda tanggal doang. Sekarang tanggal 20 ya. Nah, jadi kita lihat di nego ya, IP ngoper ke IP, ini ada di NI ngoper ke CC ya, ketahuan tuh jumlahnya sama tuh ya. Ini biasanya ya, mungkin di sini mungkin kebanyakan akhirnya dioper ke akun yang lain ya, brokernya sama cuman akunnya beda. Ini beda apa namanya, beda broker ya. Nah, makanya kita perhatikan ya. Mudah-mudahan si CC ini ya, si CC istilahnya yang udah ngambil barang lumayan besar ini bisa bekerja sama dengan si IF atau enggak CNI gitu kan. Ya, harapan kita kan seperti itu, soalnya kan si MG juga udah ngambil nih, si MG nih, CC IF MG ya.
teman-teman kita gitu kan, XL, YB, EP sama YP. Kecil-kecil XL itu kecil-kecil Januari itu emang mungkin mereka ya udah pada tahu ya, apa namanya, ini di pasar nego ya. Ini XL yang optimis biasanya yang seperti ini ya. Jadi saya mau katanya nampung aja katanya. Orang lain mau berkomentar apa, mau jelek mau apa, sini kalau udah putus asa saya tampung biasanya. Jadi teman-teman XL ketemu dengan XL, akhirnya dinego jadilah harganya segini gitu kan. Sama ini juga tuh. Ya kan lumayan kalau XL yang optimis itu contohnya diangkat aja gitu ya kan lumayan. Diangkat 51 hajar di 51 kan lumayan. Berapa poin tuh dia? Hampir 29 30 poin. Ya, hitung aja gitu kan. 100% lebih itu kan, 120% gitu kan. Untungnya dari 3000 lot, nah bisa ketahuan sendiri jadi berapa gitu kan. Walaupun duitnya sedikit, cuman kalau dikali 100% lumayan gitu kan. Istilahnya ini orang-orang SA yang yang optimis gitu. Kalau rencananya mungkin yang optimis itu biasanya juga dilempar di 50 aja, diantrikan gitu. Mungkin mereka udah apa namanya, udah tahu celah ya. Kita lihat di gross nih. Ada enggak? Tapi yang diberi kesempatan cuma IF doang ya. Oh, di regulernya ada nggak tuh di regulernya sih, yang diberikan sama cuma MG doang, MG, ZP, RB, SF, PS, DR, JB, YJ, YB, YJ sama YB ya. Ya teman-teman kita juga banyak yang beli gitu, iseng-iseng berhadiah mungkin. Tapi kalaupun mereka ini berarti bukan iseng-iseng berhadiah kalau teman-teman retail yang udah pada tahu ya, udah pada tahu. Tapi jangan ikut-ikutan kalau kalian belum tahu gitu ya. Mungkin mereka teman-teman retail ini udah berpengalaman gitu ya. Kalau yang kayak XC, XL istilahnya udah berpengalaman nih. Biasa dia beli emang di 50 walaupun dia nunggunya lama sampai 1 tahun, 2 tahun. Mungkin mereka itu punya prinsip, biasanya yang optimis itu suatu saat pasti diangkat gitu kan, suatu saat entah kapan pun dia pasti diangkat gitu. Apakah ganti kepengurusan, apakah ada yang beli, kan bisa jadi. Contohnya ini udah bosan ya si yang punya WMPP ini udah bosan. Ada penawaran gitu kan, akhirnya diberi perusahaannya, dibeli, istilahnya udah nggak usah ngurus apa-apa, dialihkan aja. Dia mengurusnya dengan baik, dikelola dengan baik, ya emiten ini bisa bagus gitu kan, kalau pengelolaannya baik gitu kan. Nah kalau lihat dari Poren emang seperti mungkin ini teman-teman kita itu melihat dari Poren nih ya, Poren aja optimis gitu loh ya, Poren aja optimis ini, makanya mereka mungkin beli nyicil gitu kan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan seiring dengan ada perkembangan ini nih, Poren masuk, terus ini juga penjualannya enggak seperti WMUU ya. WMUU kan jualannya benar-benar merah banget, nggak ada yang begini nih, nggak ada istilah yang nggak laku, dia mau dibeli aja dijual terus ya. Mudah-mudahan si underwriter ini yang 4 ini nih bisa bekerja sama dengan pemilik emiten. Ingat ya, yang paling punya banyak barang itu kan yang nomor 1 pasti emiten yang punya barang banyak. Yang kedua market maker gitu kan. Yang ketiga mungkin ada spekulan-spekulan di luar market maker gitu kan. Ya itulah yang suka menjadi lawan dari market maker gitu kan. Mereka bisa menyebar di mana saja gitu, bisa pakai broker mana aja gitu kan. Tidak hanya satu broker aja kalau yang spekulan-spekulan seperti itu, karena emang tugasnya kan emang bertarung gitu, siapa yang kuat gitu kan, siapa yang cuan duluan, siapa yang dikarungin gitu kan. Itu seperti itu kan, yang intinya seperti kita katanya emang jualan, namanya juga jualan gitu, banyak taktiknya gitu kan ya. Selama emang underwriternya
istilahnya belum mungut balik, terus si market maker juga belum mau menggerakkan karena mungkin momennya tidak ada gitu loh. Mungkin mereka beranggapan bahwa ini momennya bukan dari momen berita gitu kan. Momen berita kan seperti itu kan, pemilik emitennya aja jualan gitu kan. Mungkin diangkatnya dari LK kali. Kalau LK nya positif ya mudah-mudahan bisa diangkat karena ada pemicunya gitu. Jangan sampai dia tiba-tiba diangkat aja gitu kan. Harusnya kan ada momen satu, ini kan peternakan ya, harusnya momen lebaran, puasa harusnya kan. Kalau lihat dari emiten yang lain seperti JPFA gitu kan, main juga sama, Cepin gitu kan, sama tuh istilahnya orang-orang emiten-emiten yang berkaitan dengan konsumsi gitu, konsumsi ayam-ayaman sama sapi-sapian kan momennya cuman puasa, lebaran gitu, pasti banyak pembelian dan penjualan di situ kan. Telurnya juga sama gitu kan, menjelang puasa apalagi satu bulan. Cuman kalau dilihat dari pergerakan ini nih, ini kalau saya pikir ini, maaf ya, ini belum ada pungutan satu kali pun. Coba lihat tuh ya, ini belum ada pungutan satu kali pun yang di sini, kecuali bulan ini. Bulan apa ini? Ada berita 15 Mei, April. Nah kan April tuh mulai jatuhnya itu April kan. Nah mulai jatuhnya kan April di sini. Ini ada pungutan dikit nih, pungutan kan. Ini sempat mau keluar sebenarnya bisa di sini Jim ya. Sempat diangkat ke 51 sama mungkin tidak diketahui ya. Ini sudah diangkat ke 31, sempat diangkat ke 54. Jadi ini nanti ulang tahunnya tanggal 13 April, hampir sama 13 April. Ya. Jadi seperti itu teman-teman, saya berpikirnya mudah-mudahan sih ini si underwriter juga udah kasak kusuk nih, udah jual sana jual sini gitu, udah beda, ada yang istilahnya beda broker ya, ada yang beda jualan beda broker, udah dipindahkan gitu kan. Nah, ini kan udah dipindahkan nih dari bulan Januari aja ya. Ini kan IF dipindahin ke IF, artinya yang saya tadi bilang itu bahwa brokernya ya ini IM, cuman akunnya berbeda, mungkin dipindahkan nih biar terpecah gitu kan. Ini juga NI jual ke CC gitu kan, ada SF jual ke NI sama JP ya. Ini pemain besarnya udah ada, sebenarnya udah tinggal siap ngangkatnya aja. Mudah-mudahan ini diangkat secepatnya ya, karena melihat dari Poren juga udah mulai istilahnya nyicil ya. Makanya lihatin aja Poren nih, kalau Poren masih nyicil terus walaupun sedikit-sedikit, mungkin itu jadi perhatian, karena biasanya kalau Poren keluar itu pinter loh. Kalau Poren mau keluar biasanya dia suka diangkat dikit ke 5, dia berani beli dulu gitu, beli nanti pas ke 50-51 banyak yang nampung di 50-nya, akhirnya dihajar. Seperti itu keluarnya kalau Poren ya. Kalau Poren mah banyak duit ya, jadi mudah lah untuk keluarnya. Retail cuma nungguin doang gitu kan. Nah ini mudah-mudahan si Poren ini walaupun nyicil segini ada rencana, terus si Bandar Polum juga, market makernya juga mungkin punya rencana lain ya, seperti itu. Dan mudah-mudahan pengendalinya jangan jualan terus ya, kasihan ke retail-retail ya, seperti kita itu yang nyangkut ya, udah nunggu 1 tahun dividen nggak dikasih ya, dikasih harapan lah gitu kan, taikin aja lah dikit mah, yang mau cut loss kan silahkan cut loss gitu kan, biar uangnya bisa diputar lagi, kasihan retail gitu ya. Baik, segitu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membantu teman-teman. Apabila ada yang kurang silahkan dikomentarkan, dan mohon maaf apabila ada yang belum dijawab komentarnya, mungkin saya lagi nyari dulu bahan ya, tapi insya Allah sih sedikit-sedikit kita bahas ya. Ya, mudah-mudahan di saham gocapan ini teman-teman yang nyangkut cepat terjemput, terus yang baru beli
istilahnya cepat diangkat juga, bisa dicuan juga, bisa dicuankan ya. Hitung-hitung latihan bersabar lah ya. Karena menjadi seorang trader di bursa saham ini tidak istilahnya apa ya, tidak ada yang instan gitu ya, membutuhkan waktu. Karena setiap pergerakan sebuah emiten itu unik gitu loh. Misalnya WMPP sama WMUU walaupun sama-sama gocap kan dalamannya beda gitu kan. Jadi sebenarnya unik gitu kalau di saham itu. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa belajar sama-sama, saya juga ikut terus belajar ya. Karena dalam market ini setiap pergerakan itu beda-beda. Kalau istilahnya market maker sudah diketahui jalannya, cara ngangkatnya, cara gejualnya, biasanya mereka itu akan merubah strategi. Nah, satu lagi nih informasi nih teman-teman. Bursa kan mau istilahnya ada istilah bandar ya, kayak broker gini, kayak market maker lah gitu ya. Jadi mungkin nanti ada yang broker yang ditunjuk sebagai market maker gitu kan. Teman, mudah-mudahan itu juga sebenarnya sih kabar bagus juga gitu ya. Tapi sebagian juga ada yang berpendapat ya biarin aja seperti biasa gitu kan. Cuman ada kabar baiknya itu, sekarang itu mungkin kalian dengarlah dari podcast dari orang-orang berbicara. Sekarang itu retail itu udah punya duit gede gitu loh. Banyak retail yang punya duit gede, kadang-kadang bisa menggerakkan. Dan salah satunya itu orang-orang yang punya duit gede itu pada nangkring di broker ini gitu ya. Kode sahamnya ya yang lagi saya bicarakan ini adalah banyak orang-orang besar yang berduit besar itu ada di sini gitu, perorangan gitu ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya ya sekecil apapun informasi ya kalian harus terus berinovasi gitu ya, terus diupdate informasi, istilahnya jangan berhenti untuk belajar ya. Jadi kita ini sebagai retail nih harus tahu juga gitu pergerakan dari sebuah emiten itu ya, apalagi market makernya. Satu-satulah kalian harus tahu lah ini siapa penggeraknya gitu kan. Saya juga sambil terus direkam videonya, oh ini pergerakannya seperti ini gitu. Jadi teman-teman nanti bisa istilahnya pergerakan sebuah emiten itu jadi dari rekaman itu jadi tahu gitu loh. Oh berarti kalau si ini akumulasi, si anunya begini, nanti si anunya istilahnya bergeraknya seperti ini gitu. Kalau udah jualan besoknya suka akumulasi, nanti beberapa hari kemudian dia akan jualan lagi gitu. Seperti itulah ya pergerakannya ya. Baik, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan membantu. Sekali lagi tetap sabar ya. Ciao.